kelompok 3 akan mempersembahkan tugas tentang siklus akuntansi kepada perusahaan jasa fotokopi Humairah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus akuntansi dari transaksi hingga ke posting buku besar. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Yang dimana siklus akuntansi merupakan serangkaian proses yang berulang untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang tertentu seperti bulanan ataupun tahunan. Langkah pertama itu harus kita melakukan transaksi yang dimana mengidentifikasi dan menganalisis setiap transaksi keuangan yang terjadi seperti penjualan, pembelian, ataupun pembayaran gaji. Setiap transaksi harus didukung oleh bukti transaksi yang valid seperti faktur, kuitansi, ataupun nota. Setelah kita menganalisis segala transaksi, kita akan mencatatnya ke jurnal umumnya, di mana jurnal ini adalah buku harian yang mencatat transaksi secara kronologis dan mencantumkan nama akun debit dan kredit. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi ganda atau double system, di mana setiap transaksi memengaruhi setidaknya dua akun. Satu akun di debit dan satu akunnya lagi itu di kredit dengan jumlah yang sama. Nah, seperti usaha yang kami ambil yaitu usaha fotokopi Humariah, yang dimana kita sudah menganalisis segala transaksi tersebut, kita akan mencatatnya ke jurnal umum. Dengan cara kita mencatat jurnal umum, kita akan memindahkan ke nama-nama akun tersebut ke jurnal umum dan mendapatkan nama akunnya kas dan peralatan daripada modal, yang dimana kas dan peralatan terletak di debit dan modal terletak di kredit. Begitulah seterusnya. Pada tanggal 3 sewa dibayar di muka pada kas, yang dimana sewa dibayar di muka terletak di debit dan kas terletak di kredit. Begitulah seterusnya hingga mendapatkan jumlah 44.250 di debit dan 44.250 di kredit. Nah, setelah kita mencatat ke jurnal umum, kita akan mempostingnya ke buku besar. Cara memposting buku besar itu seperti kita akan membuat tabel khusus untuk nama-nama akun, seperti kas. Seluruh kas kita akan menjumlahkannya dan mendapatkan saldo akhirnya itu 20.750. Begitu juga dengan akun sewa dibayar di muka, saldo akhirnya 3 juta. Akun modal, saldo akhirnya 25 juta. Akun utang usaha, saldo akhirnya 1.500.000. Pendapatan jasa, saldo akhirnya 9.500.000. Akun perlengkapan, saldo akhirnya 2.500.000. Akun peralatan, saldo akhirnya 5 juta. Akun beban gaji, saldo akhirnya 2 juta. Akun beban listrik dan air, saldo akhirnya 750, dan akun prepay, saldo akhir 1 juta. Setiap tabel-tabel itu hanya khusus untuk nama-nama akun hingga mendapatkan saldo akhirnya. Neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo belum disesuaikan adalah daftar semua saldo yang ada di akun buku besar pada akhir periode sebelum dilakukan penyesuaian. Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit, tetapi belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih perlu disesuaikan. Neraca saldo belum disesuaikan pada usaha jasa fotokopi Humairah, bagian debitnya sebesar 35 juta dan bagian kreditnya sebesar 35 juta. Ini dinyatakan balance dan benar. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun tertentu agar menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk pendapatan dan beban yang belum dicatat, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan, dan kesalahan pada periode. Jurnal penyesuaian pada usaha jasa Humairah yang A-nya beban perlengkapan 1.700.000 pada perlengkapan di 1.700.000. Di jumlahnya debitnya dijumlahkan dari semua jurnal penyesuaian dari kelimanya yaitu 4.600.000 dan bagian kreditnya 4.600.000. Maka ini balance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi dari neraca saldo awal, lalu kayak jurnal penyesuaian. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah disesuaikan, lalu saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Setelah itu saya akan menjelaskan laporan keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama-tama tentang neraca saldo awal. Neraca saldo awal itu adalah daftar saldo akun-akun buku besar pada awal periode akuntansi, biasanya berasal dari saldo akhir periode sebelumnya atau saldo setelah penutupan buku tahun lalu. Lalu setelah melihat transaksi dari fotokopi Humairah, kami membuat neraca saldo awal di kas, sewa dibayar di muka, lalu perlengkapan, peralatan,
itu berada di debit, dan utang usaha, modal, dan pendapatan jasa berada di letak kredit. Setelah itu ada beban gaji, beban untuk air, prive ada di debit. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah akhir di jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Digunakan untuk beban yang terjadi tapi belum dicatat atau beban akrual. Pendapatannya sudah diperoleh tapi belum dicatat juga. Pada kasus mini riset kami yaitu fotokopi Humaira, kami mengambil AJP-nya adalah sewa dibayar di muka dan perlengkapan berada di kredit, lalu pendapatan jasa berada di kredit, setelah itu beban gaji berada di debit, beban perlengkapan dan beban penyusutan berada di debit, setelah itu akumulasi penyusutan dan utang gaji berada di kredit, lalu piutang usaha dan beban sewa berada di debit. Setelah masuk dari ayat jurnal penyesuaian, kita masuk di neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan adalah neraca saldo yang sudah ditambahkan jurnal penyesuaian. Isinya sama seperti neraca saldo awal, tetapi neraca saldonya sudah diperbaiki sehingga benar-benar siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Untuk neraca saldo disesuaikan, fotokopi Humaira, akun kas sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan berada di debit, modal, utang usaha, dan pendapatan jasa berada di kredit, lalu beban gaji, beban untuk air, prive, beban perlengkapan, dan akumulasi penyusutan berada di debit. Setelah itu ada akumulasi penyusutan dan utang gaji berada di kredit. Piutang usaha dan beban sewa berada di debit. Setelah dari neraca saldo disesuaikan, kita masuk di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menunjukkan pendapatan usaha, beban-beban, laba atau rugi yang diperoleh dalam satu periode. Laporan laba rugi, kami hanya mengambil pendapatan jasa berada di kredit, lalu beban gaji dan beban listrik dan air berada di debit, beban penyusutan dan beban perlengkapan berada di debit, lalu beban sewa berada di debit, dan laba bersih berada di debit. Setelah kita masuk di laporan laba rugi, kita masuk ke laporan posisi keuangan atau nama sebelumnya adalah neraca. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yang dimana kas sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan berada di debit, lalu modal berada di kredit, akumulasi penyusutan berada di debit, utang gaji berada di kredit, dan piutang usaha berada di debit. Setelah itu, ekuitas pemilik berada di kredit. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau laporan kinerja yaitu meringkas pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan selama periode waktu tertentu. Pendapatan ini mewakili jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, beban adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sementara laba bersih ini adalah selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan akan memperoleh laba bersih. Jika beban lebih besar dari pendapatan, perusahaan akan mengalami kerugian bersih. Laporan laba rugi fotokopi Humaira menunjukkan hasil kinerja usaha selama satu periode. Pendapatan jasa yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp10.700.000. Dari pendapatan tersebut, perusahaan mengeluarkan beberapa jenis beban, yaitu beban gaji sebesar Rp2.500.000, beban listrik air sebesar Rp750.000, beban perlengkapan sebesar Rp1.700.000, beban penyusutan sebesar Rp500.000, beban sewa sebesar Rp700.000. Total seluruh beban yang dikeluarkan mencapai Rp6.150.000. Setelah pendapatan dikurangi total beban, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp4.550.000. Angka ini menunjukkan bahwa usaha berjalan dengan baik karena pendapatan lebih besar daripada beban. Dari kertas kerja, diperoleh hasil bahwa pendapatan lebih besar dibandingkan beban, sehingga perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp4.550.000.
Laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Ekuitas pemilik memiliki investasi pemilik di perusahaan. Pada awal periode, fotokopi Humairah memiliki modal awal sebesar 25 juta rupiah. Modal awal ini mencerminkan investasi yang telah ditanamkan pemilik sebelum periode berjalan dimulai. Selanjutnya, nilai laba bersih yang telah dihitung dari kertas kerja laba rugi yaitu sebesar Rp4.550.000 ditambahkan ke ekuitas pemilik. Namun, selama periode berlangsung, pemilik melakukan praif atau penarikan dana pribadi dari perusahaan sebesar Rp1 juta. Dengan memperhitungkan laba bersih dan praif, terjadi penambahan modal bersih sebesar Rp5.550.000. Penambahan modal ini merupakan hasil akhir perhitungan setelah unsur penambah laba bersih dan pengurangan praif diterapkan terhadap modal awal. Akhirnya, setelah modal awal ditambah penambahan modal bersih selama periode tersebut, diperoleh modal akhir sebesar Rp30.550.000. Aku menjelaskan apa itu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan kedudukan harta atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan fotokopi Humairah menunjukkan kondisi keuangan usaha pada suatu periode tertentu yang terdiri dari aset, liabilitas, dan modal. Aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar meliputi kas sebesar Rp20.750.000, perlengkapan Rp800.000, sewa dibayar di muka Rp2.300.000, dan piutang usaha Rp1.200.000. Total aset lancar yang dimiliki perusahaan adalah Rp25.050.000. Aset tetap perusahaan berupa peralatan senilai Rp5 juta. Peralatan tersebut telah mengalami penyusutan sebesar Rp500.000 sehingga nilai buku aset tetap menjadi Rp4.500.000. Total aset yang dimiliki fotokopi Humairah baik aset lancar maupun aset tetap berjumlah Rp29.550.000. Liabilitas perusahaan terdiri dari utang usaha sebesar Rp500.000 dan utang gaji sebesar Rp500.000, sehingga total liabilitas berjumlah Rp1 juta. Modal pemilik tercatat sebesar Rp28.550.000. Modal ini menunjukkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Dengan demikian, total liabilitas dan modal sebesar Rp29.550.000 seimbang dengan total aset. Nah, jurnal penutup itu jurnal yang menutup akun-akun sementara seperti akun pendapatan, beban, dan praif. Jurnal penutup fotokopi Humairah dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal agar siap digunakan pada periode berikutnya. Akun pendapatan sebesar Rp10.700.000 ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, seluruh akun beban yang terdiri dari beban gaji sebesar Rp2.500.000, beban listrik dan air sebesar Rp750.000, beban perlengkapan sebesar Rp1.700.000, beban penyusutan sebesar Rp500.000, dan beban sewa sebesar Rp700.000 juga ditutup ke akun ikhtisar laba rugi dengan total beban Rp6.150.000. Dari penutupan pendapatan dan beban tersebut, diperoleh laba bersih sebesar Rp4.550.000. Laba bersih ini kemudian dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi ke akun modal untuk menambah modal pemilik. Selain itu, akun praif sebesar Rp1 juta ditutup ke akun modal karena pengambilan pribadi pemilik mengurangi modal usaha. Setelah kita menambahkan akun-akun di atas, maka kita mendapatkan hasilnya sebesar Rp22.400.000.